Manajer Yamaha, Paolo Pavesio, mendorong Alex Rins untuk mengikuti jejak Fabio Quartararo, yang ia anggap sebagai kunci untuk menemukan kembali kecepatan yang dicari sejak menandatangani kontrak dengan tim asal Jepang tersebut. Dalam 1,5 tahun terakhir, Alex Rins telah melalui beberapa fase dalam kejuaraan ini, tetapi tidak ada yang benar-benar membanggakan. Sejak mengalami patah kaki kanan di Mugello tahun 2023 saat masih mengenakan seragam LCR Honda, pembalap Spanyol ini telah menjalani beberapa operasi di area tersebut tanpa pernah sembuh total. Yamaha telah menetapkan tujuannya untuk kembali menjadi pusat perhatian, dan dalam proses ini mereka mengandalkan Rins yang memiliki kepekaan istimewa dalam hal mendiagnosis komponen motor. Pada tes terakhir di Thailand, pembalap asal Spanyol itu finish di urutan ke-17, terpaut 1,2 detik dari Marc Marquez. Bagi Paolo Pavesio, kunci untuk mengembalikan Rins ke performa terbaiknya adalah dengan membuatnya kembali menikmati balapan. Fabio adalah ujung tombak kami, dan Alex memiliki potensi besar dalam hal kecepatan. Itulah yang dikatakan Max kepada saya. Dia melihat data. Masalahnya adalah, begitu dia memperbaharui diri, dia jatuh dan melukai dirinya sendiri lagi. Ia mengatakan kepada saya bahwa kakinya baik-baik saja, dan saya percaya. Dari sudut pandang saya, Alex harus kembali menikmati mengendarai motor, mendapatkan kepercayaan diri, dan melakukan klik, kata Pavesio kepada motorsport.com. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, menargetkan gelar juara MotoGP 2025. Namun, ia merasa target itu akan sulit digapai karena menurutnya persaingan di musim ini sangat ketat. Bahkan, Marquez menilai ada 5 pembalap yang layak disebut kandidat kuat juara MotoGP musim ini. Kelima pembalap itu adalah Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Marquez mengakui kelimanya punya kelebihan masing-masing. Marquez memulai dari 2 pembalap yang memakai Ducati, yakni Bagnaia dan adiknya Alex. Menurutnya, kedua pembalap itu sangat kuat dan terbukti pada tes pramusim. Tentu saja, kami akan mencoba memperjuangkannya, tetapi saya tahu bahwa saya memiliki rekan setim yang sangat kuat. Saya memiliki teman serumah yang sangat kuat. Saudara saya Alex, yang sangat cepat selama pramusim, dan hari ini juga dia finish kedua, ungkap Marquez dikutip dari Crash. Kemudian, Marquez mengatakan Pedro Acosta bisa menjadi pembeda dalam persaingan musim ini. Sementara duo Aprilia Racing, Martin dan Bezzecchi telah menunjukkan perkembangan timnya. Akan ada lawan yang berbeda seperti Acosta. Kita akan lihat bagaimana Martin bisa bersama Aprilia. Jangan lupakan Martin, dia pembalap yang sangat bagus, dan Bezzecchi menunjukkan bahwa Aprilia bekerja dengan baik, katanya. Yamaha memasuki musim MotoGP 2025 dengan start yang bagus. Setidaknya, tim berlambang Garpu Tala ini mampu menunjukkan hasil positif di tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia. Peningkatan Yamaha terjadi disebut-sebut karena YZR M1 mulai mengaplikasikan teknologi dari motor-motor Eropa seperti Ducati dan KTM. Dari sisi desain misalnya, bagian buritan YZR M1 kini semakin mirip motor Ducati Desmo Sedici dengan bentuk yang mengotak. Hal ini wajar, mengingat sejak musim lalu, Yamaha sudah mempekerjakan ex-insinyur Ducati, Max Bartolini, sebagai direktur teknik. Selain itu, ada atribut baru lain dari motor mereka yang muncul ke permukaan dalam beberapa hari terakhir. Menurut pengamatan reporter dan jurnalis Dorna Sports, Jack Appleyard, motor MotoGP Yamaha kini menggunakan sistem kopling seperti yang digunakan motor MotoGP KTM RC16. Rider Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli, menebar ancaman nyata kepada pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dalam MotoGP 2025. Balapan motor paling elit di dunia itu akan dimulai dalam seri pembuka MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada 28 Februari hingga 2 Maret. Jelang duel awal tersebut, Morbidelli mengungkap ambisinya menjalani MotoGP musim ini. Dia mengaku sangat termotivasi untuk mengalahkan Marc Marquez. Sepertinya saya harus melangkah maju untuk mengejar Marc, terutama dalam hal serangan waktu, tetapi juga dalam hal kecepatan, kata Morbidelli dilansir Motosan. Untuk menyukseskan misinya tersebut, pembalap asal Italia itu akan mencari data kelemahan dan kekuatan sang rival berjuluk The Baby Alien itu.
Hal ini ia lakukan agar punya gambaran dari pembalap asal Spanyol tersebut. Cedera membuat Martin absen dari uji coba pramusim di Sepang dan Buriram, kecuali beberapa putaran sebelum kecelakaan yang menelan biaya mahal. Ini berarti adaptasi juara MotoGP dari Ducati ke Aprilia sebagian besar akan dimulai selama akhir pekan balapan. Namun, Lorenzo Savadori, pebalap penguji Aprilia, telah memberi kabar baik tentang perkembangan RSGP saat Martin absen. Kami senang karena melihat motornya berfungsi dengan baik. Kami juga senang karena mesin 2025 lebih baik, jauh lebih baik daripada mesin 2024. Kami masih bekerja untuk Jorge, katanya dilansir Crash. Savadori mengatakan mesinnya lebih baik secara keseluruhan, terutama di lintasan lurus. Tak hanya itu, Aprilia juga sudah bisa mengatasi masalah panas berlebih pada motor RSGP mereka. Nicolo Bulega berada di posisi teratas tes WSBK di Phillip Island, Senin 17 Februari. Pada sesi pertama, Nicolo Bulega memimpin 3 pebalap Ducati lainnya di puncak timesheet. Bulega menorehkan lap time tercepat 1 menit 29,454 detik dan berjarak 0,309 detik. Dari Petrucci diikuti Iannone dan Bautista. Di sesi pertama ini, juara bertahan Toprak Razgatlioglu hanya menyelesaikan 2 putaran setelah ia mengalami crash di tikungan 6 pada tahap awal sesi yang mengakhiri sesi untuknya. Sesi kedua atau sesi terakhir dari hari pertama juga menempatkan Nicolo Bulega sebagai pebalap tercepat dengan lap time yang juga ikut terpangkas menjadi 1 menit 28,765 detik. Iannone menguntit dari posisi kedua dengan perbedaan sekitar setengah detik. Toprak Razgatlioglu yang sempat crash di sesi pertama menyelesaikan 32 lap di sesi kedua dengan lap time tercepat 1 menit 29,334 detik yang menempatkannya di posisi ketiga, sesi kedua, dan keseluruhan di hari pertama ini. Dan berikut hasil tes hari pertama WSBK di Phillip Island secara keseluruhan. Jonathan Rea yang membalap di tim Pata Maxus Yamaha tidak akan ambil bagian lagi dalam tes resmi maupun putaran perdana WSBK 2025 di Australia. Dirinya dinyatakan tidak fit karena mengalami beberapa spot patah tulang di kaki kirinya. Rea mengalami crash di tikungan 2 selama tes sesi pertama. Hari pertama kemarin yang menyebabkan bendera merah dikibarkan. Sebelum crash, Rea menyelesaikan sesi pertama di posisi ke-15 dengan lap time 1 menit 30,885 detik dan telah menyelesaikan 20 putaran. Rea akan menjalani perawatan saat kembali ke Eropa dan diragukan tampil di seri kedua WSBK 2025 di Portimao, Portugal.